Salam, selamat ketemu kembali pada hari ini. Salam sehat, damai sejahtera memenuhi kita semua, jaga kesehatan, dan saya percaya Tuhan Yesus menyertai dan menolong saudara-saudara. Kembali dalam kelas pagi ini, kita sedang mempelajari tentang studi PL3. Kita melanjutkan lagi pelajaran kita. Dan kemarin kita sudah membahas kitab Rut, dan hari ini kita akan masuk dalam kitab 1 Samuel. Ya, kitab 1 Samuel. Mari kita lihat saudara-saudara. Kitab Samuel berdirinya, kita akan melihat dalam kitab Samuel ini berdirinya sebuah kerajaan yang namanya kerajaan Israel dan makna teologisnya. Dari kitab Hakim-Hakim dengan sistem desentralisasi dalam kitab Hakim-Hakim, dalam pembagian Hakim-Hakim di setiap wilayah dan kotanya. Kemudian berdiri nanti di kitab ini akan berdiri suatu kerajaan yang kokoh. Dan diawali dengan Hakim-Hakim, yang Hakim-Hakimnya yang terakhir yaitu Samuel. Kalau Hakim-Hakim sebelumnya bersifatnya desentralisasi atau sifatnya kota per kota, tapi Samuel hakim-hakim yang bersifatnya skalanya nasional. Ya, Samuel menjadi hakim yang sifatnya berskala nasional secara 12 suku Israel itu. Dan kitab ini ditutup dengan Raja Daud. Kitab Samuel ini ditutup dengan Raja Daud, raja yang terbesar dari suku Yehuda. Ya, dalam kitab Masyoret, kitab ini bernama sama dan terdiri dari satu buku saja, yaitu diberikan nama dengan Samuel sesuai dengan orangnya. Ya, Septuaginta membaginya ke dalam dua bagian. Kalau dalam kitab Masyoret itu satu kitab, tapi Septuaginta membagi mereka dalam dua bagian, yaitu Biblobasilion, yang artinya buku kerajaan. Buku kerajaan yang pertama dinamai Basilion Alpha, atau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia 1 Samuel. Sementara buku kerajaan 2 adalah Basilion Beta, yang kita dalam penulisan Alkitab kita adalah 2 Samuel. Ini dulu dalam kitab Masyoret itu satu kitab, yaitu kitab Samuel, satu kitab. Hanya pembagiannya ini terjadi dalam kitab Septuaginta. Nah, sementara kitab Alkitab Raja-Raja, ada satu Raja-Raja, dua Raja-Raja, juga disebut juga itu kitab Raja-Raja dengan pembagiannya buku kerajaan 3 dengan Basilion Gamma atau satu Raja-Raja, dan buku kerajaan 4 Basilion Delta. Ini mirip saudara-saudara. Dalam Vulgata dibagi sesuai bentuknya, yang sekarang juga digunakan dalam terjemahan Alkitab Lembaga Bahasa Indonesia, saudara-saudara. Nah, kita akan melihat isi kitab dari kitab Keluaran ini. Isi kitab berkenaan, isi kitab maksud saya 1 Samuel ini, bukan kitab Keluaran, maaf. Isi kitab 1 Samuel ini. Isi kitab ini berkenaan dengan pembangunan agama dari masa kegelapan, di mana masa hakim-hakim, dari masa teokrasi menuju masa monarki. Perubahan ini dari sistem keimaman di Silo menjadi sistem kenabian di Rama. Karena Samuel menjadi nabi dimulai di daerah di Rama itu sendiri, ya. Kitab 1 Samuel dimulai dengan diangkatnya Samuel sebagai hakim terakhir sampai kematian Saul sebagai raja pertama. Sementara kitab 2 Samuel menceritakan semua masa pemerintahan Daud, ya. Kitab 2 Samuel menceritakan masa pemerintahan Daud. Penulis kitab tidak diketahui, penulis kitab ini tidak jelas siapakah penulis kitab ini. Kemungkinan juga diduga sebagian ini ditulis oleh 1 Samuel, ya.
ditulis oleh Samuel sendiri. Itu terdapat dalam 1 Samuel 10 ayat 25. Tapi tidak semua, tidak seluruh kitab semua Samuel ini Samuel yang menulis. Maka itu penulisnya dikatakan tidak diketahui, tidak jelas. 1 Tawari 29 ayat 29. Dan juga oleh Nabi Nathan dari Gad. Dan maksud saya Nabi Nathan dan Nabi Gad. Ini dapat dilihat dari petunjuk bahwa dalam 1 Samuel 25 ayat 1 disebut kematian Samuel. Ya, kematian Samuel. Samuel merupakan pelopor kenabian dengan membentuk sekolah nabi-nabi. Itu 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 24. Ada Kisah Rasul 23 ayat 24, Kisah 13 20, Ibrani 11 ayat 32. Dimulai dari kitab Samuel inilah maka dikenal dengan istilahnya nabi. Ya, karena penempatkan kepada Samuel sebagai nabi, ya. Sementara saudara kita yang lain dari yang tidak sepaham dengan kita, mereka menjuluki zaman patriark itu semua nabi-nabi, tapi kita tidak. Istilah nabi muncul pada waktu Samuel ini. Waktu penulisan kapan kira-kira? Perkiraan akhir abad ke-10 sebelum Masehi. Ya. Perkiraan penulisan ini maksud saya sesudah Masehi, bukan sebelum Masehi. Ya. Oh, sorry. Abad ke-10 sebelum Masehi, ya, perkiraannya. Akhir abad ke-10 sebelum Masehi, kemungkinan bagian pertama terjadi sebelum kematian Samuel. Dan bagian kedua sesudah kematian Daud, berhubungan lamanya pemerintahan Daud yang disebutkan di dalam kitab 2 Samuel 5 ayat 5. Jadi Daud menjadi raja, ya. Pada waktu Daud menjadi raja sendiri pun dia setelah Daud dinobatkan jadi raja, itu Samuel sudah mati. Ya. Saul sendiri sementara di pemerintahan Saul sendiri pun di tengah perjalanan pemerintahan Saul, Samuel sudah kembali dan wafat, ya. Jadi tidak mungkin sebelum Rehabeam. Kalau penulisannya sebelum Rehabeam itu sudah terpisah. Sebab Yehuda sudah terpisah dari Israel. Jadi tidak mungkin zamannya pada waktu Rehabeam yang diperkirakan tahun 1050 atau sampai 925 sebelum Masehi. Nah, sementara Rehabeam adalah anak Salomo yang mewarisi kerajaan bagian utara. Oke, kita akan melihat 1 Samuel yang temanya adalah kerajaan teokratis. Ya. Latar belakangnya, dalam perjanjian lama Ibrani 1 dan 2 Samuel merupakan satu kitab, tadi sudah singgung, yaitu dalam kitab Masoret dan kemudian dalam Septuaginta menjadi Basilion Alpha dan Basilion Beta, ya, dibagi. Nah, tokoh yang Samuel ini tokoh yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin rohani orang Israel, tokoh nasional. Dia yang tangguh, dipakai Allah dengan luar biasa kenabiannya, dan dia membawa sistem pemerintahannya kepada semua orang Israel, suku-suku Israel itu secara teokratis, ya, secara teokrasi, pemerintahan kealahan. 1 Samuel meliputi hampir 100 tahun sejarah Israel, dari kelahiran Samuel sampai hingga wafatnya Saul sekitar 1105, ya, sampai 1010, maksud saya terbalik dari tahun 1010 sebelum dari tahun 1105 sampai 1010 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih hampir 100 tahun atau 105 tahun. Ya. Dan ini merupakan mata rantai sejarah yang utama di antara masa para hakim-hakim dengan
masuk pada Raja Israel yang pertama. 2 Samuel, kalau kita melihat 2 Samuel, nanti akan minggu depan kita bahas 2 Samuel, membahas tentang Raja Daud. Sedangkan ini 1 Samuel ini kita membahas meliputi 3 peralihan utama, yaitu dalam kepimpinannya, yaitu dari Eli ke Samuel, Imam Eli ke Samuel, kemudian dari Samuel kepada raja yang pertama yaitu Saul, kemudian dari Saul kepada Raja Daud, ya. Jadi dari Raja Saul kepada Raja Daud. Nah, 1 Samuel mengkisahkan 3 peralihan ini, sejarah ini. Masalah kepenulisan mencakup 1 dan 2 Samuel sebagai satu karya yang tunggal dalam satu kitab pada waktu itu, ya, karena sebagian 1 Samuel dan seluruh 2 Samuel ditulis setelah kematiannya. Samuel hanya menjadi salah satu penyumbang dalam penulis ini. Jadi sekali lagi tidak diketahui siapa penulisnya, tapi Samuel hanya sebagai salah satu yang penyumbang. Diperkirakan yang menulis ini adalah seorang sejarawan, seorang nabi yang memiliki ilham, dan dia menggunakan beberapa sumber termasuk catatan-catatan Samuel itu sendiri, ya. Identitas penulis sejarawan ini yang memiliki ilham ini, yang diberikan ilham ini, tidak kita kenal. Kemungkinan besar kitab ini diselesaikan sesudah tahun 1300, maksud saya 930 sebelum Masehi. Karena 1 Samuel menunjuk padanya pecahnya menjadi satu kerajaan, ya. Itu. Baik, kita melihat tujuan kitab. 1 Samuel menguraikan titik peralihan yang kritis dari sejarah Israel, dari kepimpinan para hakim yang terakhir Samuel itu teokrasi, kepada pemerintahan seorang raja, yaitu monarki. Ya, pemerintahan seorang raja, monarki. Berikut, kitab ini menyatakan ketegangan di antara pengharapan bangsa itu akan seorang raja, jadi peralihan, ya, seorang raja menghadirkan seorang raja yang darinya teokratis dari Allah kepada sebagai raja. Nah, ini diadopsi dari apa yang mereka lihat terjadi pada bangsa-bangsa lain, terjadi pada bangsa-bangsa sekitar. Dan mereka merindukan, orang Israel merindukan seperti raja itu. Sementara raja-raja itu, bangsa itu adalah raja-raja yang alalim. Raja-raja yang mungkin berkuasa secara jahat atau lalim. Tapi bangsa Israel suka dengan hal ini. Maka mereka mendesak Samuel untuk meminta kehadiran seorang raja. Jadi pola teokratis Allah, ya, dengan Allah sebagai raja, mereka dirubah menjadi pola monarki, jadi pola kerajaan. Berikut, tujuan dari kitab ini menunjukkan dengan jelas bahwa mencatat ketidaktaatan Saul dan pelanggarannya terhadap tuntutan-tuntutan teokratis, persyaratan dari Allah sebagai dia raja, yang membuat jabatannya Allah menolak dan mencari penggantinya sebagai raja. Karena Saul dikenal dengan tidak taat. Ciri khas kitab ini ada 6. Yang pertama, kitab ini dengan jelas menyajikan standar-standar kudus bagi kerajaan Israel. Sekalipun menjadi monarki sistem kerajaan, tapi Allah tetap pada janji kepada Musa, standarnya yaitu tentang persyaratan. Jika atau taat. Atau dalam katanya, dalam kesimpulannya yaitu kudus. Para raja Israel harus menjadi pemimpin yang tunduk kepada Allah. Selaku raja sesungguhnya dari sistem monarki, tapi tunduk kepada Allah, ya, atas bangsa itu. Menaati hukum-hukum Allah dan membiarkan dirinya dibimbing. Raja-raja itu biarkan dirinya dibimbing dan ditegur oleh penyataannya melalui para nabi,
Jadi saudara lihat bagaimana Samuel menegur Saul dalam kesalahannya, juga Daud dalam 2 Samuel melakukan kepelanggaran, ditegur dengan Nabi Nathan. Jadi sistem kerajaan tapi dengan aturan-aturan tunduk pada kealahan, ya sistem monarki tunduk kepada teokratis kealahan dan siap ditegur oleh Allah melalui para nabi-nabinya. Yang kedua, ciri khas kitab 1 Samuel ini mencatat dasar bagi permulaan pentingnya jabatan nabi di Israel. Jabatan nabi di Israel. Jadi sekali lagi, melalui Samuel inilah dikenal kata nabi. Zaman Kejadian, zaman Musa, Keluaran itu tidak kita kenal dengan kata nabi. Zaman Patriark tidak dikenal dengan kata nabi. Nanti tunggu di zaman nabi, zaman Samuel inilah baru dikenal kata nabi di Israel, yang dianggap kedudukannya sederajat secara rohani dengan jabatan imam. Ya, Imam Eli kepada Samuel, maka menunjukkan kederajatannya. Kitab ini memuat beberapa rujukan pertama dalam PL kepada sekelompok nabi. 1 Samuel 10 ayat 5, 1 Samuel 19 ayat 18 sampai 24. Samuel adalah yang membuat sekolah nabi. Ciri khas yang ketiga, pertama-tama Samuel menekankan pentingnya doa dan kuasanya. Ya, doa dan kuasa doa itu dicatat dalam ayat-ayatnya, saudara lihat dalam PowerPoint ini. Ya, ada, dan dari sumber saudara, dari sumber Alkipedia, Alkitab Hidup Berkelimpahan, dari buku-buku saudara juga temukan itu. Kemudian ciri khas yang berikut, yang keempat, kitab ini berisi informasi biografis yang kaya, ya, biografis yang kaya mengenai 3 pemimpin penting di kitab 1 Samuel ini. Biografis tentang siapa? Yaitu Samuel, biografis tentang Saul, biografis tentang Daud. Ya, ayat-ayatnya saudara lihat, pasal 1 sampai pasal 7 tentang Samuel, pasal 8 sampai pasal 31 tentang Saul, pasal 16 sampai 31 tentang Daud itu sendiri. Jadi menceritakan siapa Saul sebelumnya, dari keturunan siapa, Daud juga siapa, kemudian Samuel dari kelahirannya, dari orang tuanya yang datang di Bait Allah dan berdoa datang di kemah dan berdoa kepada Allah, ya, meminta kelahiran karena orang tuanya sudah lama tidak memiliki anak. Ciri khas yang kelima, kitab ini penuh dengan kisah-kisah Alkitab yang terkenal. Ya, kitab ini penuh dengan kisah-kisah Alkitab yang terkenal. Contoh, yang pertama, Allah berbicara kepada Samuel pada waktu Samuel masih muda. Ya. Kemudian cerita tentang Daud dan Goliat, pasal 17. Cerita Daud dan sahabatnya yaitu Yonatan, pasal 18 sampai 20. Kemudian cerita bagaimana Saul iri hati dan ketakutannya, ya, terhadap Daud karena kedudukannya dan tahtanya direbut. Dia merasa akan direbut oleh Daud. Kemudian cerita Saul memanggil arwah di Endor. Arwah siapa? Arwah Samuel. Maka ada pertanyaan di situ, perdebatan, benarkah itu yang datang Samuel atau iblis atau setan yang menyerupai Samuel. Yang keenam, cerita ciri khas dari kitab Samuel ini, 1 Samuel ini adalah merupakan sumber dari istilah-istilah yang sering kali dipakai. Ada sumber, yaitu Ikabod. Dari 1 Samuel ini kita kenal kata Ikabod, yang artinya tanpa kemuliaan, karena telah lenyap kemuliaan dari Israel. 1 Samuel 4 ayat 21. Kemudian ada istilah Ebenezer, yang artinya batu pertolongan, karena di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Dan hidup raja, ya, 1 Samuel 10 ayat 24. Kitab ini juga merupakan kitab PL yang pertama
Kitab 1 Samuel adalah merupakan kitab perjanjian lama yang pertama yang memakai istilah Tuhan semesta alam. Ya. Survei kitab, kita melihat lebih dalam. Isi 1 Samuel berfokus pada 3 pemimpin penting nasional. 3 orang ini yaitu Samuel, Saul dan Daud. 1 Samuel, kitab Samuel adalah hakim terakhir dan yang pertama memegang jabatan nabi. Itu saya sudah jelaskan tadi. Samuel sebagai seorang nabi melakukan apa saja, memimpin Israel kepada kebangunan ibadah yang sejati, membawa mereka untuk menyembah kepada Allah, mengingatkan dan menjaga mereka. Kemudian meletakkan landasan yang memberikan para nabi kedudukan yang layak di Israel. Ya. Kemudian Samuel sebagai nabi mendirikan kerajaan yang pertama sebagai kerajaan teokratis, kepimpinan ilahi. Ya. Dan Samuel ini melanjutkan seperti tokoh nasional yang dulu Musa, kemudian Yosua, dan penggantinya yang bersifat skala nasional secara menyeluruh adalah Samuel ini. Ya. Kemudian Saul menjadi raja pertama Israel karena bangsa itu meminta kehadiran raja seperti pada bangsa-bangsa yang sekitar. Saul menunjukkan secara cepat rohani yang tidak cocok dalam memangku jabatan teokratis yang dipercayakan. Sistem kerajaan monarki tapi Allah yang memerintah. Ya. Saul secara cepat menunjukkan keasliannya, dia tidaklah layak dan tidak cocok. Ingat bahwa Saul jadi raja bukan seperti Daud yang dipilih dan dilihat oleh Allah itu sendiri. Karena itu dia kemudian ditolak oleh Allah karena kesalahan-kesalahannya, karena ketidaktaatannya dari Saul itu sendiri. Sementara Daud adalah pilihan berikut daripada Allah sendiri mengangkat dia sebagai raja. Ya, diurapi oleh Samuel dan diceritakan itu di dalam pasal 16 ayat 1 sampai 23. Berikut saudara-saudara, kita akan melihat bahwa Daud menolak, ada peristiwa bagaimana Daud menolak merebut takhta raja, kedudukan raja dari Saul dengan cara-cara kekerasan ataupun dengan cara-cara pemberontakan, tetapi dia menyerahkan itu pada waktunya. Bagaimana untuk menduduki sebagai raja dengan waktunya Allah. Ya, ini sebuah cerita bagaimana penghormatan Daud kepada kedudukan otoritas itu. Dia tidak memberontak, dia tidak merebut dengan caranya sendiri, tidak dengan cara kekerasan. Pasal 19 sampai pasal 30 sebagian besar dalam 1 Samuel ini menguraikan cerita pelarian Daud yang dikejar-kejar oleh Saul, yang iri dan merasa dirinya secara kedudukannya terancam. Saul membabi buta, ya. Tetapi di sini lihat kesabaran Daud menantikan Allah untuk bertindak pada waktu yang ditentukannya. Dan kitab 1 Samuel ini diakhiri dengan kematian Saul yang menyedihkan, yaitu pasal 31 dari 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 13. Demikian sekilas tentang 1 Samuel, tapi ada hal inti yang saya sudah sampaikan dalam kitab penjelasan ini, dalam kitab 1 Samuel. Nanti minggu depan kita akan melihat untuk kitab 2 Samuel. Tuhan Yesus memberkati kita.